Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau semuanya. Pengasuh Pondok Pesantren Hikmatul Mubtaidiat Kiai Basaruddin Maisir, Kiai Ahmad Nasuha, Ibu Nyai Siti Khadijah yang saya muliakan, jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari Mustasar, Suriah, Tanfidiyah, lembaga dan banom yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Malam hari ini alhamdulillah kita menyaksikan anak-anak kita menjadi penjaga Islam. Saya kalau hadir ke acara seperti ini, itu Kiai Maisir, ingat saya masih kecil dulu. Yang sepuh-sepuh di Lampung itu masih ingat sama Kiai Sukron Makmun, ayah saya. Kiai Sukron itu punya anak 4. Yang paling nakal itu saya. Ya. Jadi anaknya Kiai Sukron itu ada 4. Yang paling nakal itu saya. Dulu waktu masih kecil, anak Kiai Sukron yang tidak pernah hatam ngaji itu saya. Tapi dulu saya masih kecil, itu setiap hataman saya ikut. Jadi saya ini tidak pernah hatam, tapi ikut hataman. Sekarang jadi Khatib Suriah PBNU, Pak. Jadi bapak-bapak ini mondokkan anak di tempat kayak begini, itu sudah benar, Pak. Saya dulu waktu kecil itu nakalnya luar biasa. Maka saya kalau ceramah di Peloso, di Lerboyo, di pesantren tua, kayak di tempat Kiai As'ad dulu, Nurul Jadid di Paiton, itu saya paling takut, Pak. Karena kadang-kadang saya tidak sebutkan kiainya. Sebelum saya ceramah, itu kiainya ngomong gini ke saya, Gus, dulu Kiai Sukron ceramah di sini, mungkin puluhan tahun yang lalu. Kenapa Kiai? Itu waktu ceramah ke sini, anaknya yang laki ikut. Subhanallah, nakalnya luar biasa. Gitu. Saya diem aja itu Kiai. Cerita itu, nakalnya anaknya itu di rumah Kiai Mahrus. Itu lari-lari di Gerboyo. Hilang, dicariin santri. Itu anak Kiai Sukron nakal. Nanya Kiai itu anak yang nomor berapa ya? Saya enggak jawab Kiai Nasuha itu. Saya bilang, wah kurang tahu Kiai kalau itu. Saya naik ke atas mimbar. Saya cerita sama Kiai. Kiai, anak nakal dulu itu, yang Kiai cerita Kiai Sukron anaknya nakal banget. Alhamdulillah sekarang anak itu Al-Mukarram kasih mauidhah hasanah, kata saya. Jadi saya ini tidak pernah hatam, ikut hataman jadi kiai. Jadi kalau ada orang Lampung sudah hatam, ikut hataman, tidak jadi PBNU, itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Jadi saya itu dulu nakalnya luar biasa. Tapi dulu saya itu dengan ayah saya itu beda. Kalau Gus di pesantren NU itu biasanya Gusnya sami'na
watokna. Saya ini Gus Jakarta. Mazhabnya sami'na wa pikir-pikir. Jadi saya ini beberapa tahun itu disuruh panitia muktamar, itu saya masih panitia loh. Nggak tahu saya datang apa enggak tahu. Tapi saya masih wakil ketua bidang Bahsul Masail. Saya ini sering disuruh ngurusi Bahsul Masail. Kenapa? Karena dari kecil saya itu biasa Bahsul Masail sama bapak saya. Jadi kalau bapak saya ngasih nasihat, itu enggak sami'na wa ata'na, sami'na wa pikir-pikir. Masuk akal saya taat, enggak masuk akal biar bapak saya bantah. Karena bapak saya itu kan kiainya santri, di mata saya ya bapak saya gitu loh, bukan kiai. Maka saya dulu kecil itu biasa berbantah-bantahan dengan bapak saya. Kecuali satu dulu, ayah saya itu kelihatan mukanya itu enggak mau dibantah. Ayah saya itu ada darah Maduranya, Pak. Ketika soal ini saya tatap mata bapak saya, ini kalau nggak nurut kayaknya saya dicelurit ini. Kali itu saya nurut itu. Apa kata bapak saya? Saya dulu nakal, Bu. Jadi waktu SD itu kan dulu yang ceramah di pesantren-pesantren tua NU itu mesti bapak saya. Kalau Lerboyo dulu itu zaman Kiai Mahrus itu nggak pakai undangan. Pokoknya setiap imtihanan itu ayah saya yang ceramah. Acara di Kerapia mau imtihanan, mau haulnya Kiai Munawir yang di selatan pondok, itu yang ceramah ayah saya. Semua pondok itu. Kalau sudah imtihanan, dulu itu di bulan Sya'ban, Pak. Jadi semua pondok itu acaranya itu ngumpul di bulan Sya'ban. Saya kalau sudah bulan Sya'ban, walaupun SD, itu sudah kayak kiai besar, Pak. Saya izin nggak sekolah. Kepala sekolahnya takut sama bapak saya. Gitu. Jadi bapak saya itu ngirim surat ke SD itu. Faiz nggak sekolah seminggu. Ditanya sama sekolah-sekolah, mau kemana Pak Sukron? Dulu orang tuh jarang dipanggil kiai, Pak. Yang dipanggil kiai itu Kiai As'ad. Yang dipanggil kiai itu Kiai Maksum. Yang lain tuh dipanggil Pak. Sekarang asal jadi pengurus NU kiai semua. Masya Allah, kapan ngajinya kata saya. Makanya ada pengurus NU ya. Ya nggak apa-apa biar dengerin gitu. Dulu itu Bu, NU itu besar karena yang masuk NU itu kiai. Semua kiai dengan pondok-pondoknya itu bergabung sama NU, maka NU-nya besar. Karena apa? Yang masuk NU kiai. Sekarang Anda kalau mau jadi kiai gampang, asal jadi pengurus NU kiai. Diundang di pesantren Al Mukarram. Saya pikir-pikir Mukarram dari mana? Jurumiyah ndak tahu, matan takrib ndak lancar, Fatul Qorib angkat tangan, Masya Allah kata saya. Tapi itu wajah, nggak usah diterusin Pak. Ya, mau muktamar ini kita ngaji malam ini. Saya kenapa jadi cerita ke sana-sana? Jadi saya dulu Pak, itu imtihanan, itu kiai kumpul Pak. Kalau di Lerboyo itu bukan cuman kiai Lerboyo. Kiai Tebuireng datang diundang kumpul semua. Maka bapak saya itu rewel. Kalau sudah imtihanan, saya itu enggak sekolah Bu. Saya dikasih tahu sama bapak saya, besok kita ke Lerboyo. Habis itu ke Peloso. Kata saya, apa urusannya Bi? Gampang kata ayah saya. Dengerin nak. Kalau ketemu kiai nih dulu di Lerboyo, kata ayah saya, cium tangannya. Satu nih, masih masuk akal. Orang lebih tua saya cium tangannya. Yang kedua ini berat. Kata bapak saya, kalau nanti Mbah Yai mau ngeludahin kamu, saya ini tidak bisa bahasa Jawa Pak, tapi urusan ludah meludah tajwid dengan makhraj Jawanya benar saya. Kata ayah saya, nanti Mbah Mahrus itu akan meludahi kamu. Nanti dia pasti ngomong bahasa Jawa is. Kene Pak Sukron, anake tak idoni. Mudah-mudahan bina lalu ibdalnya bener ini ya Kiai ya. Saya ndak bisa bahasa Jawa ya. Nanti Kiai itu biasanya manggil, bilang gini Pak Sukron, anaknya mana? Kene tak idoni.
Saya bilang, apa bi diidoni? Diudahin. Maksudnya, kiai mau ngeludahin mulut kamu buka. Terus, telan ludahmu. Itu berat buat saya, Kiai. Untung waktu itu belum ada corona. Kalau ada corona, disuweb saya, Pak. Kenapa? Lalu udah orang masuk, pesan bapak saya itu, ludah telan. Saya bilang, oh yang bener Bi, oh ludah ibu aja saya nggak pernah telan. Bapak saya itu bagus Pak, ngomong gini bapak saya ini, pokoknya kalau besok ludah Suriah PBNO dulu, dengerin ya, ludah Suriah PBNO dulu. Saya ini Suriah PBNO Pak, tapi PBNO sekarang itu yang beda. Nah, saya nggak tanggung jawab dengan yang sekarang. Saya ngajarin ini yang dulu. Kata bapak saya, ini yang ketawa ini kayaknya agak punya pengalaman buruk sama PBNO ini kayaknya. Nih, bapak-bapak, kata bapak saya, pokoknya kalau besok Kiai Mahrus ngeludahin kamu dan kamu telan ludahnya, kita pulang ke Jakarta, kamu mau beli apa saja saya belikan. Semenjak itu saya jadi Gus yang agak-agak materai Pak. Ya, saya pikir-pikir, enak juga ya kalau cuman ngeludahin dapat sepatu Nike. Itu kalau ayah saya lagi begitu Pak, saya peres. Saya peres betul duitnya itu. Saya tahu amplopnya berapa, kan begitu kan? Saya peres betul bapak saya itu. Begitu pulang dari Kediri, saya bilang, Bi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Saya Quran itu yang enggak lupa itu doang saya, ya. Yang lain tuh 30 juz tuh hilang saya. Tapi aufu bil uqud. Saya bilang, kiai loh kata saya, aufu bil uqud. Itu kata ayah saya, kamu mau apa nak? Saya bilang, sepatu Adidas. Dulu harganya 13.000 Pak. Dulu, ya kan tahun 80 itu 13.000. Ayah saya itu berikan. Jadi dulu kalau di rumah saya ada Suriah PBNO datang, itu saya keluar ayat. Ya, tahu-tahu Kiai Maksum itu datang ke rumah saya. Saya main layangan itu. Ya, tapi saya lihat mobilnya ini AB ke rumah ayah saya. Ini pasti Kiai Maksum nih kata saya. Saya enggak pulang Pak. Ya, karena kalau pulang NJOP saya turun, gitu. Apresialnya turun ini. Ya kan, karena saya pulang, saya main layangan itu. Dicari sama bapak saya, enggak nyuruh santri waktu itu. Ayah saya sendiri yang cari saya. Ketemu di lapangan sepak bola, saya main layangan. Pulang. Ada apa Bi? Ada Kiai Maksum, mandi sekarang. Pakai sarung, pakai baju panjang, jangan pakai kaos, pakai peci. Saya langsung ngomong sama bapak saya, emang kenapa kalau ada Kiai Maksum? Kata saya biasa, cium tangannya, ludahnya makan. Saya jawab, gampang Bi. Udah siapa aja udah saya telan ya. Pelajaran panjang sudah mujarrobat kata saya. Ludah gampang kata saya. Tapi wani piro. Nih, alhamdulillah saya kecilnya itu biasa wani piro. Karena dari kecil sudah kenyang wani piro, begitu jadi kiai sekarang enggak bisa diwani piro. Alhamdulillah saya termasuk kiai yang sedikit yang enggak punya foto sama semua calon Pak. Saya alhamdulillah rekor saya Pak. Saya enggak punya foto sama Pak SBY, enggak punya foto sama Pak Jokowi, enggak punya foto sama Pak Prabowo, apalagi sama yang kalah-kalah. Gitu. Lah iya, yang menang aja saya enggak mau foto, apalagi yang kalah. Foto sama Pak Ganjar, foto sama Pak Anies, kan cuman mengurangi karomah saya. Kata orang ya Faiz gak ora karomahi go. Kenapa? Doakan calon kalah kabeh. Bahaya Pak. Saya yang menang aja nggak mau foto, apalagi yang kalah. Alhamdulillah dari kecil tuh bapak saya, kalau sudah ada kiai saya ngomong wani piro. Ayah saya dulu tidak mengajarkan lebih dari itu, karena anaknya nggak mungkin ngerti. Pokoknya cium tangan, pokoknya ludah telan. Besar kata bapak saya, ini anak kalau terus di sini nggak bisa jadi orang berilmu nih. Saya dibuang jauh-jauh Pak. Satu ketiga, saya untuk kali pertama itu betul-betul hatam dan hataman. Depan siapa? Mufti Mesir, dulu belum jadi mufti. Profesor Ali Jum'ah itu yang terkenal, itu saya ngaji Pak.
begitu selesai ngaji, Syekh Ali Jum'ah tuh ngomong, mirip sama ayah saya. Kata Syekh Ali Jum'ah gini, pakai bahasa Arab tentunya. Anak-anakku, nanti kalau sudah selesai bacaan kitab ini, saya ngomong sama Pak dengan semua tradisi ulama, ajastukum qira'ata hadzal kitab wa fahmahu wa ta'limahu. Saya kasih kamu ijazah baca kitab ini, memahami kitab ini dan mengajarkan kitab ini. Kata Syekh Ali Jum'ah, nanti setelah saya ngomong gitu, kamu kan ngomong qabilna, kami terima, terus maju. Kata Syekh Ali Jum'ah nih, maju kamu ke saya. Kata Syekh Ali Jum'ah, cium tangan saya. Sama loh bapak saya nih. Tapi bedanya nggak ada di idoni, ya. Syekh Ali Jum'ah nggak ngajar idoni nih. Kalau idoni berat juga nih, udah Arab kan gitu kan Pak ya. Nah ini ngomongnya cium tangan saya, tatap mata saya. Jadi semua muridnya itu kan tadi sungkeman tuh Pak. Disuruh sama Syekh Ali Jum'ah itu cium tangan saya dan tangannya itu dikasih Pak. Tidak ada tawaduknya, dikasih. Setelah kamu cium tangan saya, tatap mata saya. Tapi Syekh Ali Jum'ah ngasih alasan, bapak saya enggak dulu. Ya, kata Syekh Ali Jum'ah, kamu perlu cium tangan saya. Karena ini bukan sekedar tangan. Bukan tangannya Ali Jum'ah, bukan tangannya profesor, bukan tangannya syekh. Tapi tangan ini pernah bertemu dengan tangan, yang tangan itu bertemu dengan tangan, tangan bertemu dengan tangan, sampai tangannya Imam Syafi'i. Kalau dalam fikih, tangannya Imam Syafi'i itu bertemu dengan tangannya Imam Malik di Madinah. Tangan Imam Malik menyentuh tangannya Sayyidina Nafi' Maula Ibni Umar. Tangannya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, bisa jadi menyentuh tangan bapaknya Sayyidina Umar kepada Rasulullah, atau tangan dia sendiri langsung menyentuh tangannya Rasulullah. Kamu pegang tangan saya, maka seolah-olah kamu memegang tangan yang tangan itu bersambung sampai tangannya Rasulullah. Nih, mahalnya yang tadi duduk di sini itu, anak-anak itu mahal. Pak Markum, jangan diobral. Ya, jangan diobral. Ini anak-anak mahal. Kenapa? Mahal ini karena dia megang tangan, Pak. Bukan sekedar tangan Kiai Nasuha, bukan sekedar tangannya ibunya Siti Khadijah, tapi hafalan yang dibaca dengan sanadnya itu pasti nyambung sampai ke Rasulullah. Bapak bisa bayangkan bahwa yang dikerjakan anak-anak itu menjaga apa yang dulu disampaikan Rasulullah itu terjaga sampai hari ini, bukan katanya. Ayo, bakar semua buku di dunia ini. Bakar Pak, kitab suci, kitab setengah suci, kitab najis, bakar semuanya. Bakar, jangan ada sisanya, jangan ada sisanya. Maka saya berani jamin Pak, satu-satunya al-maktub. Makanya Quran itu dikatakan dzalikal kitab. Alkitab itu artinya al-maktub. Tulisan itu dikatakan di dalam Al-Quran selalu pakai isyarah baidah dzalikal kitab. Kalau Qurannya jadi inna hadza. Karena Quran itu bacaannya dekat, dibaca oleh semua orang. Tapi tulisan ini kedudukannya mulia karena hanya tulisan Al-Quran yang bisa ditulis ulang sesuai dengan apa yang dulu dibaca oleh Rasulullah tanpa ada keraguan. Bener nggak kayak begini? Itu cuma sanad Quran. Tadi itu yang baca sholawat itu kan dosen ITERA ya. Siapa namanya tadi itu yang jemput saya di bandara itu? Siapa namanya? Gus Lukman itu kan institut apa namanya? ITERA itu apa? Institut Teknologi Sumatera. Pasti di situ ada profesor fisika kan? Coba tanya sama profesor fisika, punya nggak sanad fisika sampai Einstein? Cari sampai Dajjal turun nggak ketemu Pak. Cari aja sanad. Mungkin fisika kesusahan. Di sini pasti ada PLN kan? PLN itu tukang listrik tuh. PLN ini Pak, lampu yang nemukan pertama kali itu namanya Thomas Alva Edison. Coba tanya sama tukang PLN tuh, Mas,
sanat setrummu ini gitu. Bener nggak saya ngomong? Orang itu kan mengerjakan sesuatu, itu kan ada dasarnya. Saya ceramah kayak gini, ini kan ilmu Pak. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya dulu ngaji di pesantren, karena saya dulu mengkaji kitab. Maka yang saya sampaikan itu apa yang saya dapatkan dari guru saya. Kalau Bapak nanya nanti, Faiz yang kamu omongkan tuh dari mana? Saya akan cerita, fikih saya dapat dari sini, usul fikihnya dari situ. Dicari, nyambung Pak sampai ulama. Tapi listrik, coba aja tanya. Kalau komisaris PLN itu syaratnya punya sanad sampai Thomas Alva Edison sampai Monas nari nggak ada yang jadi Pak. Kenapa? Karena itu memang tidak apa itu, tidak ada. Maka saya dulu tradisi cium tangan di pondok itu bukan tradisi sederhana Pak. Itu sedang bercerita bahwa anak-anak kita itu sedang membawa ilmu yang melintasi zaman. Nih, makanya Bapak Ibu yang anaknya ngaji di pesantren Hikmatul Mubtadi'at, ini harus bangga. Kenapa? Yang dikerjakan ini ada ayatnya. Nih, yang dikerjakan anak bapak, anak ibu, itu yang inti dari agama. Dulu di Quran tuh saya ngaji itu, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaga Quran. Saya dulu nanya sama guru saya, Prof. Quraisy Shihab itu. Saya tanya sama beliau dan saya tanya kepada guru-guru saya yang lainnya. Apa bedanya di Quran kalau Allah menggunakan domir nahnu dengan Allah menggunakan domir ana? Lihat. Beda Pak. Pekerjaannya sama, fiilnya sama, tapi Allah ada yang menggunakan ana saya, ada yang menggunakan nahnu. Contohnya rezeki. Rezeki itu di Quran nahnu narzukukum. Enggak ada ana arzukukum. Saya tanya sama guru saya, kalau dari aspek balaghah itu maknanya sederhana, takzim, kami itu penghormatan. Kata saya, enggak mungkin sesederhana itu. Apa kata Pak Quraisy Shihab dulu itu? Kata beliau itu waktu ngasih kuliah di Quran itu, guru saya juga Syekh Sya'rawi dulu di Mesir, itu mengungkap hal yang sama. Kata beliau, kalau Allah menggunakan kata-kata kami, itu sejatinya bermuara langsung kepada Allah, tapi wujudnya Allah menggunakan wasilah perantara hukum sebab akibat. Ini hebatnya Quran Pak. Quran itu satu-satunya kitab itu yang menghidupkan akal manusia dan ilmu pengetahuan. Makanya itu jadi mukjizat terbesar Pak. Quran itu kalau kita baca ngomong innama amruhu, innama itu adatul hasyr, balaghahnya. Artinya apa? Pokoknya semua perkara kalau Allah sudah mau, Allah tinggal bilang kun fayakun. Tapi kun fayakunnya Allah ini di Quran itu indah. Beda dengan kun fayakunnya Allah kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Contoh nih. Nabi Musa itu pakai kun fayakun Pak. Wasilahnya tongkat. Nabi Isa itu kun fayakun. Wasilah mukjizat kun fayakunnya tangannya. Makanya Nabi Isa itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu dari kata-kata masaha. Karena Nabi Isa itu tangannya kalau sudah masaha, ngusap, yang sakit sembuh, yang mati hidup. Ibu kalau ketemu Nabi Isa, Masya Allah ya, kalau sampai itu al-ulama'u warathatul anbiya, ulama itu mewarisi Nabi. Seandainya ini ilmunya Nabi Isa yang saya warisi, senang ibu-ibu ya, ada orang sakit saya pegang sembuh, ibu merasa kurang cantik atau kepengen muda lagi, asal saya pegang glowing sebadan ya, nggak usah pakai skincare Bu ya, asal kena tangan saya itu cantik. Skincare kan nggak membuat ibu cantik sebadan kan.
Iya, perempuan sekarang pakai skincare malah aneh, Pak. Saya pernah ngelihat perempuan, Pak. Ngelihat perempuan. Saya di pesawat nih duduk, saya duduk duluan. Perempuan itu masuk. Cakep, Pak. Karena cakep saya ingat. Gitu kan. Ya kalau enggak cakep untuk apa diingat gitu ya. Cakep nih Kiai. Kiai tahu lah mana barang bagus, mana barang enggak. Emang saya sezuhud itu gitu, Pak. Ngelihat Kiai, ngelihat cewek cakep terus enggak merasa kalau cantik gitu. Saya enggak suriah yang sezuhud itu, Pak. Itu suriah dulu. Kalau suriah sekarang tahu lah mana produk asli KW1, KW10 tahu saya. Saya duduk nih, perempuan tuh masuk, Pak. Cakep banget. Karena cakep saya ingat. Gitu loh. Bajunya ingat, jilbabnya ingat. Cakep. Gitu loh. Ya Alfie aja bisa saya ingat, masa iya cuman jilbab perempuan saya lupa? Kan enggak mungkin, Pak. Ingat saya. Karena penerbangannya lama. Saya itu kepengen pipis, Pak. Ke toilet di belakang. Saya lewat nih ke belakang nih. Kan ingat saya perempuan yang cakep tadi duduknya. Bajunya dia tidur. Karena dingin, itu selimutnya ditutupin ke kepalanya. Jadi kepalanya enggak kelihatan, kakinya kelihatan. Bukan saya ngelihat, Bu ya, kelihatan. Dia tidur itu yang di gang itu, kakinya dipanjangin, ngalangin jalan, dia enggak sadar. Saya kaget, Pak. Loh, cewek ini kan cakep, mukanya putih, kenapa kakinya hitam? Gitu. Saya agak-agak, kok aneh ini kata saya. Ini kalau Toyota namanya Tuton, Pak. Nah, Bapak kalau ke Auto 2000 itu Toyota ngeluarin produk, Pak, satu Avanza, satu Fortuner, atapnya hitam, bawahnya putih, itu namanya Tuton. Saya mikir-mikir, apa iya ini perempuan keluaran Astra kata saya. Tapi kok kebalik kata saya. Kalau Astra atasnya hitam, bawahnya putih. Ini kenapa mukanya putih, bawahnya hitam kata saya. Karena saya mikir, Pak, saya tanya begitu sampai sama istri saya. Tapi redaksinya saya perbaiki. Ini penting nih ya. Karena salah redaksi itu Masya Allah NKRI bisa terguncang, Pak ya. Nih kiai-kiai ini hati-hati ngomong akhiran bahasa. Saya kan jarang pulang tuh. Pagi-pagi kadang-kadang orang di Jakarta, Pak. Itu kadang-kadang kan kalau santri itu kepengen yang menikahkan itu kan kiainya. Jadi saya kadang-kadang subuh itu udah keluar. Istri saya nanya, mau kemana Mas? Sebentar kata saya, ada santri nih minta saya menikahkan, aman. Tapi kalau menikahi, Masya Allah, sidang DPR pindah ke rumah saya itu. Nah, Bapak hati-hati, saya pulang ketemu istri saya. Saya ngomongnya hati-hati. Saya bilang sama istri saya tadi di pesawat ketemu perempuan aneh, Pak bahasanya. Kalau saya bilang ketemu perempuan cakep, Masya Allah, diaudit handphone saya ini ya. Kalau sudah auditnya, Masya Allah, kita hati-hati, Pak. Istri kita itu kadang-kadang bisa jadi auditor yang canggih dan bisa jadi ahli sejarah. Ya, istri kita itu bisa jadi ahli sejarah, Pak. Asal pernah kejadian, nggak lupa dia seumur hidup itu. Itu namanya istri yang jadi ahli sejarah. Mudah-mudahan di sini ahli Quran aja lah, Pak. Jangan sampai istri kita itu ahli sejarah. Itu biasanya diungkit-ungkit, Pak. Ya, saya ngomong sama istri saya, tadi di pesawat ada perempuan aneh. Apa kata istri saya? Mukanya putih, kakinya hitam. Kata istri saya, oh itu namanya skincare minimalis. Ya, ini biasanya anaknya masih dapat MBG gitu kan ya, masih mikirin BPJS. Nah ini biasa skincare-nya begitu. Kenapa? Skincare itu mahal kata istri saya. Mungkin kalau sebadan gajinya nggak cukup, maka dia pakai apa ini? Qawaid maslahat. Nih ya. Nah, ad-dararul am, ad-dararul khos itu yutfa bid-dararil am. Umumun nas, kata istri saya. Jadi qawaid fikih itu bisa juga dipakai aneh-aneh, Pak. Umumun nas itu ke suaminya bilang itu ngelihat mukanya. Jadi itu yang dijaga. Lihat, Pak. Kalau perempuan itu ketemu saya pegang, Masya Allah, itu cantik sebadan. Ada orang sakit di Lampung, saya pegang sehat. Pertanyaannya, kalau saya bisa begitu, malam ini datang, disuruh ceramah apa ngobatin orang? Hah? Disuruh ceramah apa ngobatin orang? Saya yakin ibu-ibu antri itu pakai nomor. Kenapa? Saya mau glowing. Supaya apa? Janda tidak berani bersaing dengan saya. Iya kan? Manfaatnya ada enggak? Ada. Tapi kalau itu yang diwariskan kepada saya, mukjizat, yang terjadi mulai besok, puskesmas tutup.
apotik bangkrut, dokter ngapal Quran, Pak. Ya iya, dia buka praktek nggak ada yang berobat, kalah sama siapa? Kiai. Maka mukjizat yang seperti itu, kun fayakun yang seperti itu tidak akan menghidupkan akal. Ayo kun fayakunnya Nabi Musa, enak banget itu Nabi Musa itu. Nabi Musa itu kan dikejar Fir'aun, Pak. Jibril itu malam-malam ngomong an akhrij qaumaka. Musa, pesan dari Allah. Apa Jibril? Bawa kamu dan pengikutmu keluar malam ini dari Memphis, Mesir kuno. Kata Nabi Musa, kenapa? Fir'aun udah sidang kabinet, ya kan? Keputusannya besok pagi kamu mau dibunuh semuanya. Keluar. Sayangnya Jibril nyuruh Nabi Musa keluar, itu nggak ngasih Samsung sama iPhone, Pak. Maka Nabi Musa nggak punya GPS, nggak punya arah. Dia main keluar aja dari Mesir. Nih. Mestinya Nabi Musa itu larinya ke gunung. Kenapa? Kan kekuatan nggak seimbang. Itu ada Pak tentara itu. Kalau perang nggak seimbang, ilmu tentara di mana-mana itu musuhnya diajak perang gerilya. Kalau perang gerilya, senjata canggih belum tentu menang. Lihat Amerika itu. Saya waktu itu masih ada di Turki, Pak. Waktu dia nyerang Saddam Hussein itu di Irak, itu dari pangkalan Turki yang di Angelik gitu, Pak. Itu 3 hari Saddam Hussein la haula wala quwata itu, nyerah dia, kalah. Tapi untuk menduduki Irak harus perang darat, marinirnya harus turun, Kopassusnya harus turun, perang dia ke Baghdad. Apa yang terjadi? Butuh 15 tahun Amerika untuk meneguhkan kekuasaannya di Baghdad, dan akhirnya Barack Obama merevisi keputusan Presiden Bush dan menarik semua pasukan Amerika. Kenapa? Tentara Amerika dengan senjata yang canggih itu banyak yang sakit jiwa di Irak. Kenapa? Karena diajak perang gerilya, dijebak di sini, dijebak di situ, mereka kalah secara perang gerilya, tapi menang secara perang apa ini? Udara. Ini kan sama, Pak. Tentara kalau perangnya udara, Indonesia sehari kalah, Pak, sama Donald Trump. Tapi kalau Bapak ajak ke Papua, gitu, mereka mungkin kalah. Kenapa? Alamnya Bapak tahu, ada gua di sini, ada buaya di situ, kan enak, Pak. Nabi Musa ini begitu keluar dikejar Firaun, ke Bakahuni, Pak, lari. Bapak jangan nanya, ya, apa benar Nabi Musa ke Bakahuni? Kan mestinya naik gunung Kalianda atau lari ke Kerinci sana. Nabi Musa ke Bakahuni. Begitu sampai di pelabuhan itu, zaman itu kan ngomong diabadikan di Quran. Komandan Musa, inna lamudrakun. Mati kita komandan. Kenapa larinya ke Bakahuni? Di depan laut, di belakang Firaun. Kata Nabi Musa, enggak, kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya Rabbi, tapi jangan ditiru. Ya, ntar ayat ini main ditiru. Ditagih hutang, bininya, bang, ini kita belum bayar rumah. Tenang, inna ma'iya Rabbi. Sholat nggak pernah, ya, kul huwallahu ahad tiap sholat, itu pun nggak sholat, kan gitu. Tahu-tahu ngomong inna ma'iya, ditabok sama Jibril, Rob yang mana sama lo, kan begitu kan. Tapi Nabi Musa, inna ma'iya Rabbi, saya punya Allah, saya din, itu kata guru saya. Belum sampai di nun, Jibril itu turun. Kata Jibril, ada apa Musa? WhatsApp malam-malam. Kata Nabi Musa, pakai nanya lagi lo Jibril, no, Firaun di belakang, mati saya. Kata Jibril, loh, kalau soal Firaun jangan WhatsApp saya. Emang kenapa? Enggak level saya lawan Firaun, ya kan? Kalau Firaun itu enggak usah saya. Kata Nabi Musa, apaan Jibril? Tongkat. Lihat nih. Kata Jibril, tongkatmu itu loh, pukul ke Laut Merah. Nabi Musa langsung mukul, jadi infrastruktur, Pak. Ya, begitu dipukul, itu jembatan yang direncanakan bertahun-tahun sebatas rencana dari Merak sampai Bakahuni. Ya, itu kan saya dari SD dengar rencana itu. Alhamdulillah pemerintah kita istiqomah sebatas rencana, gitu kan? Jadi itu jembatan, Pak. Kalau ketemu tongkat Nabi Musa, selesai itu. Kan begitu kan? Kata Jibril, pukul Musa, dipukul.
jadi underpass Pak itu. Itu laut berhenti, langsung ada terowongan. Jadi Nabi Musa dengan rakyatnya itu lewat aman. Kalau tongkat itu ketemu, persoalan Indonesia itu selesai. Persoalan Indonesia itu yang tidak selesai-selesai, ganti presiden apa Pak? Nyolong duit rakyat tuh tidak selesai-selesai. Presidennya siapa aja, nyolongnya sama. Ayo, saya baru kemarin ke Lampung bagian sana. Saya salah bawa mobil lagi, ya kan? Saya bawa mobil sedan itu. Masya Allah, la haula wala quwata. Saya baca Hizim Nasor itu, begitu lihat jalanan di Lampung, in qata'at amaluna wa izzatika illa minka, kata saya. Kenapa? Lihat Pak, persoalan di mana-mana. Itu kan yang nggak selesai di Indonesia itu korupsinya Pak. Dulu yang dikorupsi semen, yang dikorupsi besi. Sekarang makan bergizi itu BGN nyolong Pak. Ini yang tepuk tangan biasanya PBB-nya belum beres nih. Pak, bener kan? Yang nggak selesai itu siapa? Nyolongnya. Ada pejabat tinggi hukum punya emas 74 kilo dan itu emas perhiasan. Kalau orang Lampung punya emas 74 kilo biasa, emas Jawa. Emas Jawa memang 100 kilo Pak beratnya, tapi ini emas perhiasan 74 kilo. Anak saya ngomong, Bi, beratan emas dia Bi dari badan saya. Satu orang punya 74 kilo emas Pak. Saya mau tanya, itu nyolongnya dari mana itu? Bener nggak Pak? Indonesia yang nggak selesai itu nyolongnya. Kalau tongkat Nabi Musa ketemu, selesai urusan nyolong. Kenapa? Nyolong itu basisnya apa? Proyek. BGN itu proyek kan? Proyek ngasih makan orang. Yang dipikir bukan anak-anak nih dapat makanan bergizi. Gua untung berapa nih nyolongnya? Ya, 3.000 kayak satu menu sama, Masya Allah, dicolongin. Sekarang, kemarin yang dicolong infrastruktur. Ya, kalau tongkat itu ketemu Pak, urusan Indonesia beres. Ayo kita mulai dari Bu Megawati. Ya kan? Saya datang ke rumah Bu Mega. Bu, masalah ibu dengan Indonesia apa? Anu Gus, itu tiang LRT di Jakarta. Saya itu yang menaruh batu pertama. Mau membuat kereta api layang se-Jakarta. Alhamdulillah tiangnya jadi, kereta apinya nggak pernah ada. Gitu. Kata Bu Mega, ini beban sejarah. Saya kritik Pak SBY, orangnya Pak SBY bilang Allah Bu Mega cuma ngomong aja. Waktu berkuasa proyeknya mangkrak. Saya bilang, oh itu Bu. Langsung saya ke Kuningan Pak. Saya pukulin semua itu tiangnya kereta api. Langsung jadi kereta apinya. Kenapa? Tongkat Nabi Musa di tangan saya. Mungkin Bapak tahun depan itu ngundang saya bukan kiai lagi, sekjen PDIP gantiin Hasto. Kenapa? Karena saya punya kesaktian selesai dengan Bu Mega. Saya ke Pak SBY. Pak, masalah Bapak dengan Indonesia itu apa sih? Hambalang Gus. Saya bangun pusat olahraga yang terbaik sedunia, biayanya 7 triliun. Alhamdulillah sekarang mangkrak berumut jadi tempatnya jin. Oh itu masalahnya Pak. Iya, saya kritik Jokowi datang ke Hambalang, foto-foto di situ. Itu kan nyindir saya, itu kan aib saya. Gampang Pak, ayo kita ke Hambalang. Pakai tongkat Nabi Musa, saya pukul jadi Pak. Mungkin hikmatul mubtadi'at pindah ke sana, ya kan? Daripada mikirin masjid yang enggak jadi-jadi. Pak, jangan cuman ketawa, nyumbang nggak? Bu, nyumbang nggak? Tadi kata yang baca sholawat, kalau bapak ibu nyumbang, itu nanti masjidnya itu yang dinaikin ke surga. Nyumbang nggak? Nyumbang nggak? Cuman soal di mananya itu berdasarkan sumbangannya, gitu loh. Kalau ibu nyumbang, nanti masjidnya mudah-mudahan tahun depan jadi ya Kiai ya. Ini masjid jadi nih besar. Bapak-bapak yang nyumbangnya 10 juta, itu nanti masjidnya ke surga, bapak di pengimaman. Karena 10 juta. Yang 5 juta tiang pertama. Nih,
Yang 100.000 tembok terakhir. Yang 2.000 di pagar masjid. Masjidnya berangkat masuk ke neraka. Bapak, masjid ini gampang kalau ada tongkat Nabi Musa. Hambalang selesai. Begitu hambalang selesai kata Pak SBY, matur suwun nggih Gus, beban saya selesai. Ini jadi pusat olahraga dunia. Selesai dengan Pak SBY, ke Solo saya. Ketemu Al Mukarrom, ya kan? Piye kabare Mas? Ya, kok ngene ke Indonesia ya apa Mas ngene? Anu Gus, masalah di IKN sama kereta wus itu loh. IKN ndak jadi-jadi, wus saya dikritik biayanya ratusan triliun cuma sampai Bandung. Maunya Mas Jokowi sampai mana? Sampai Merak ke Banyuwangi. Lihat nih, ketemu tongkat Nabi Musa, saya pukul IKN jadi Pak. IKN beres, kereta cepat beres, telepon let call Teddy, ya kan? Mas, ketemu bos dong. Oke, Pak Prabowo, apa masalahnya? MBG. Ini hari ini ketua BGN-nya ganti gitu loh. Mudah-mudahan nggak nyolong lagi gitu aja. Masalahnya MBG Gus. Wa MBG hadza yutawallatu min SPPG. Wa SPPG asluhu fi BGN, itu sanatnya ya. Jadi sanat MBG itu rawahu siapa ini BGN ya. Dari BGN ruwiya ke atas namanya SPPG, SPPG turun jadi MBG. Masalahnya di sini oh gampang Pak Prabowo, panggil Mas Nusron Menteri ATR, di mana ada tanah negara kosong, saya pukul jadi SPPG Pak. Insya Allah mafia proyeknya ndak ada. Kenapa? Yang bangun tongkat Nabi, manfaatnya ada nggak tongkat tuh? Ada. Tapi sekali ketemu, pabrik semen tutup, toko bangunan bangkrut, insinyur teknik sipil nggak kerja. Kenapa? Semuanya pakai tongkatnya Nabi Musa. Tapi lihat, ini saya ceramah ini kok jadi kesini-sini. Padahal mau ceramah inna nahnu nazzalna adzikra. Lihat Pak. Kata guru saya, kalau sudah urusannya Quran, itu dibuat indah. Lihat hujan itu. Hujan itu kun fayakun. Tapi Qurannya indah. Alam taro. Kamu tidak lihat? Annallaha. Allah. Yang pertama kali yusji. Yusji itu bahasa gampangnya mengarak. Kayak bapak main layangan tuh, bendangnya ditarik-tarik. Maka kata Allah, saya kalau mau nurunkan hujan, memang kun fayakun. Tapi kun fayakunnya pakai fisika. Kun fayakunnya pakai ilmu bumi. Apa kata Allah? Alam taro annallaha yusji sahaban. Apa itu awan yusji diarak pakai angin. Maka hujan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada angin. Anginnya ngapain Pak? Awan diarak. Sementara laut dibuat ombak. Bapak lihat nih. Ombak itu Pak beradu air laut. Ada namanya buih Pak. Tahu buih? Yang putih itu bahasa kimianya namanya aerosol. Aerosol ini naik ke langit, ke awan. Allah buat sistem wassama idzatir raj'i. Langit itu pasti mengembalikan apa yang diambil dari bawah. Untung ada wassama idzatir raj'i. Kalau enggak, WhatsApp Bapak sampai malaikat maut itu. Iya kan? WhatsApp Bapak ini kan di handphone. Handphone naik ke menara BTS kan. Dari menara BTS punya Telkomsel itu masuk slotnya di satelit yang ini. Karena ke atas wassama idzatir raj'i, yang naik ke atas sampai pada atmosfer tertentu dibalikin ke bawah. Coba tidak ada wassama idzatir raj'i, itu WhatsApp naik ke malaikat pencabut nyawa. Ya kan kaget malaikat. Ngapain orang Lampung ini WhatsApp saya? Ya kan mau mati kan begitu. Lihat. Awan alam taro annallaha yusji sahaban. Mafhumnya kata guru saya, karena ada angin maka awannya ditumpuk. Ini namanya awan yang ditakuti pesawat Pak. Awan cumulonimbus. Dia kayak buntutnya serigala nih. Yu'alif naik dulu ke atas. Agar bagian yang paling atas itu menyentuh troposfer, bagian dari langit yang punya tugas menurunkan apa ini? Hujan. Itu Allah jadikan kun fayakun tapi pakai hukum yang indah. Lihat.
Nahnu narzukukum. Kami yang nurunkan rezeki, tapi Bapak butuh kerja. Gitu. Yang jadi supir taksi, nahnu narzukukum, tapi perusahaan taksi ikut andil, Bapak kerja di situ, maka rezeki Allah turun kepada Bapak lewat yang namanya taksi. Nih, anak Bapak dan anak Ibu, nih yang mondok di sini, bangganya masuk di inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Coba lihat sejarah Quran. Saya dulu Pak, pernah berantem sama Wahabi. Sekali-kalinya umroh tahun 90 Kiai. 90 saya umroh, itu Raudhah sepi zaman itu. Nggak ada orang umroh itu. Begitu di Raudhah tahun 90 Pak. Saudinya masih kaya. Punya Quran warnanya merah, pinggirannya itu emas. Sementara Quran saya di pondok, itu cetakan Bandung Pak. Kalau sering-sering dibaca, ayatnya hilang, tintanya itu luntur. Masih ingat nggak Pak? Yang kertasnya kertas koran itu kalau sering-sering ditabarukan Pak, itu pindah tintanya hitam ke tangan kita. Sementara ini dari serat bambu, bagusnya luar biasa, ada pakai emas pinggirannya itu disepuh tiap halaman. Jadi bagus betul. Saya selesai deres, kata orang Jawa tuh apa deres tuh? Murojaah. Karena merasa Masya Allah, dulu murojaah depan guru, sekarang di samping makamnya Rasulullah. Terbawa suasana. Selesai deres Quran, saya cium Qurannya itu, mushafnya itu. Perasaan tuh luar biasa. Ditarik kepala saya sama polisi Wahabi itu. Ditarik. Kalau diingetin enggak apa-apa Pak. Ditarik. Haram. Kalau nggak inget Raudhah, saya tonjok itu orang. Kenapa? Haram gitu. Karena ini di Raudhah, saya tonjok juga orang itu. Pakai ilmu tapi. Selesai maghriban selesai, saya cari itu polisi. Saya masih ingat banget mukanya itu. Saya bilang, pakai bahasa Arab. Kenapa tadi kamu bilang haram? Dia jawab enak banget. Karena Rasulullah tidak pernah mencium Quran. Saya bilang, sodakta, bener. Kenapa? Karena zaman Nabi mushaf kayak gini nggak ada. Loh iya Pak. Bapak tahu kan sejarah Quran diturunkan itu keren banget Pak. Proses Quran turun sampai kepada kita itu bukan Rasulullah sendiri, itu bukan malaikat Jibril yang jaga sendiri. Ada siapa di situ? Manusia. Dulu Pak, Bapak baca sejarah Quran itu kalau wahyu turun, Rasulullah itu pasti ngumpulin sahabat. Karena Quran itu harus disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya di depan orang banyak. Beda dengan hadis. Hadis itu tergantung orang yang nanya. Yang nanya di situ, Nabi ngomong di situ. Tapi kalau Quran, Nabi pasti bilang sama orang-orang, as-sholatu jami'ah, kumpul di rumahnya Arqam bin Abi Arqam ketika di Mekah, atau kumpul di Masjid Nabawi. Karena Quran harus disampaikan di depan orang banyak. Maka lihat nih, begitu Qurannya turun, itu Nabi bilang kumpul. Itu sahabat Nabi, itu langsung terbagi 3 kelompok. Sebelah kanan, ini kutabul wahyi, penulis Al-Quran. Jadi Nabi dulu tuh punya sekretaris. Karena Nabi itu buta huruf, makanya kita ada sholawat tuh, Allahumma sholli wa sallim ala hadzan nabiyyil ummi. Nabi itu buta huruf. Tapi jangan separuh pinter, separuh bego. Nih ada juga murid saya separuh pinter, separuh goblok Pak. Dengar Nabi buta huruf, berhenti sekolah. Kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ditanya sama calon mertuanya, nak, kamu mau ngelamar anak saya? Sudah sarjana nak? Enggak Pak, saya enggak sarjana. Oh, cuma mondok atau SMA? Enggak Pak, saya enggak mondok, enggak SMA. Terus SMP? Enggak. Sampai yang paling bawah SD? Enggak. TK? Apalagi? Loh, kamu buta huruf? Pak, jangan menghina orang buta huruf. Saya buta huruf kayak Nabi. Kalau saya calon mertuanya, saya ambil selangnya pemadam kebakaran Pak ya. Saya gelonggongin ke mulutnya sampai mati itu. Kenapa? Karena dia nggak sopan sama Rasulullah. Nabi itu sengaja oleh Allah. Wa ma kunta tatlu min qablihi min nakiroh nih Pak. Kitab. Nabi itu nggak pernah baca. Wala tahuttuhu biyaminika. Tangannya nggak pernah nulis. Kenapa? Untuk keagungan Quran. Ya, nanti detailnya kalau Bapak mau tahu kenapa Nabi itu buta huruf, undang saya waktu nuzul Quran.
Ya, bilang sama gubernur Lampung itu, biar semua orang tahu ada peringatan nuzul Quran di kantor gubernur, bapak-bapak hadir. Ya, dan bilang jangan cuma diundang, ya, pulangnya sekalian lah, ya kan, ada BHS untuk tahun atau untuk lebaran gitu kan Pak ya. Nabi itu Pak dibuat buta huruf. Kenapa? Untuk kemuliaan Quran. Kalau Nabi mondoknya di Hikmatul Mubtadi'at lagi. Saya enggak tahu kayak apa sombongnya Kiai Nasuha itu, ya. Itu lebaran Pak, sulit dicari itu. Kenapa? Kemana Kiai Nasuha? Anu Gus, alumninya lagi sowan. Loh, penting mana saya dengan alumninya? Loh, Gus enggak tahu. Alumninya Kiai Nasuha, alhamdulillah ada yang jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Rasulullah itu alumni Hikmatul Mubtadi'at. Maka saya akan bilang, hebat betul Kiai Nasuha, didik santri jadi nabi. Tuh. Jangan ditiru Kiai. Kalau di sini alumninya jadi nabi, insya Allah ditangkap polisi, penistaan agama, itu kan begitu kan. Nah, bayangin Pak, kalau nabi sekolah, kita bilang tuh hebat gurunya, didik muridnya jadi nabi. Makanya ayahnya itu diwafatkan. Jangan sampai hebat betul Sayyid Abdullah punya anak dididik jadi nabi. Nggak ada unsur manusianya. Nanti Qurannya hebat. Kapan-kapan saya cerita kalau diundang lagi. Ya, hebatnya Quran dengan sains modern itu apa? Itu Nabi Muhammad Pak. Bisa membawa ayat yang ayat itu mengilhami sains hari ini. Padahal nabinya buta huruf. Itu untuk menjaga Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin tahu persoalan itu. Berarti ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Untuk memastikan bahwa Quran itu datangnya dari Allah. Allah buat Rasulullah itu buta huruf. Maka Nabi punya kutabul wahyi ini. Ini kalau sekarang ASN Kemenak Pak. Ya, nih ASN Kemenak nih digaji sama Nabi nih. Kamu Abdullah bin Mas'ud misalnya, Utsman bin Affan misalnya, Ubay bin Ka'ab misalnya, Zaid bin Sabit misalnya. Ini dijadikan letkol TD-nya ini, banyak nih. Kemana Rasulullah pergi, ini ikut Pak, sip-sipan. Kamu katanya, lo pagi ya gue siang. Lo malam deh katanya. Dia jaga. Kalau wahyu turun, nanti Nabi ketika menyampaikan penulis resmi ini, ASN Korpri ini, ya, ini duduk di sampingnya. Mereka menulis wahyu berdasarkan tugas resmi dari Rasulullah. Yang di depan ngumpul lagi nih, nulis tapi swasta nih, ya, Ma'arif ya kan, RMI, kelihatan Pak potongannya beda sama yang ini. Ini kertasnya lengkap, yang ini ya proposal dulu baru ada kertas kan begitu nih. Ini penulis swasta Pak, nggak ada yang nyuruh. Tapi lahir dari keinginan pribadi supaya punya dokumentasi mushaf. Yang sebelahnya nih nggak nulis, ngapain? Ngapal. Ini muridnya Nabi. Ini nulis perintah Nabi, ini nulis kemauan sendiri, ini nulis, ini ngapal. Ini muridnya Nabi. Kalau muridnya Kiai Nasuha, yang ini ngantuk, yang ini kepikiran duit, yang ini putus cinta. Ini murid kita begini nih sekarang nih. Kalau murid Nabi nggak gitu nih. Nih Pak, lihat, ditulisnya itu nggak pakai kertas, karena nggak ada kertas. Yang kaya kayak Sayyidina Utsman, karena sering makan soto, kalau nyembelih apa itu sapi, unta, kulitnya dijadikan apa ini? Mushaf. Ini orang kaya. Atau tulangnya, tulang yang besar di paha itu dijadikan apa ini? Kertas. Yang petani pelepah kurma, yang masyarakat desa batu Pak, batu gunung itu dipotong. Alhamdulillah sekarang nemu kertas. Coba nggak nemu kertas, diundang sama NO suruh tadarusan bawa kontainer. Kenapa? Al-Baqarah pakai batu, bayangin Pak. Itu Quran loh. Ada yang di batu, macam-macam ini Pak. Itu alat tulisnya. Sampai kapan? Sampai masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar ada perang namanya Hurubur Riddah, ya, yang paling parah itu Musailamatul Kadzab. Mulai ini Hamalatul Quran, hafadhatul Quran, banyak yang meninggal. Sayyidina Umar itu lari ke Sayyidina Abu Bakar. Ya Khalifata Rasulillah, adrikil Quran, pikirkan nasibnya Quran. Kata Abu Bakar, kenapa? Lah orang-orang itu banyak meninggal. Kalau hari ini kita tidak dokumentasikan dengan baik, saya khawatir dia taruh Quran di kebun, kan tidak dibawa ke rumah Pak, Qurannya. Kalau Qurannya dibawa ke rumah, nggak bisa tidur, rumahnya penuh
Quran, batu-batu itu mungkin ditaruh di sawah. Nanti saya khawatir, kata Umar. Walaupun tidak terjadi. Ada 1-2 ayat yang ditaruh di gua sana, yang nulis lupa ndak bilang sama ahli warisnya kalau saya nyimpen dokumentasi Quran, adrikil Quran. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar itu setuju. Maka ini jadi proyek. Nah, ditunjuk nih siapa kepala proyeknya, cuma nggak ada korupsinya Pak, nggak ada SPJ-nya. Siapa kepala proyeknya? Bapak Ibu lihat, ilmu dalam Islam itu nggak ngerti umur. Nih kita kadang-kadang kalau tua itu nggak mau diganti-ganti Pak, jadi surya abadi. Kenapa? Gue yang paling alim, gue paling tua, nggak bisa begitu. Yang dipilih oleh para sahabat itu sahabat Nabi yang paling junior, namanya Sayyidina Zaid bin Sabit. Ini bahasa kerennya, menjadi ketua lajnah penulisan kembali penyalinan Al-Quran. Padahal masih muda. Zaid itu kenapa dipilih? Karena alim. Alimnya di mana? Muda Pak. Zaid itu dulu Nabi mau perang Badar, itu teriak-teriak, ya Rasulullah bawa saya ke Badar. Kata Umar, jangan Nabi, dibawa ngerepotin nih anak, ntar minta ganti pempes lagi. Kenapa? Karena waktu itu manakibnya itu dia nyeret pedang Pak. Pedangnya itu berbekas di tanah. Kenapa? Tinggian pedang dari dia masih 10 tahun Pak. Ihmilni ila badrin udafiuka ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Allah nih anak semangat banget. Nabi nggak pernah pulang loh, nggak ada. Nabi itu bil mu'minin raufun rahim. Tekuk kakinya supaya muka Nabi dengan muka Sayyidina Zaid itu sepadan. Kata Nabi, siapa namamu nak? Zaid ya Rasulullah. Mana bapakmu? Yatim. Banyak orang sukses itu lahir kadang-kadang dari orang yang ekonominya itu tidak jelas Pak. Kata Nabi, yatim nak. Iya, ibunya ada. Ada ibu saya, panggil. Dipanggil ibunya. Kata Nabi, anakmu bawa pulang. Bukan di Badar tempatnya. Di mana? Di Hikmatul Mubtadi'at. Kata ibunya, ongkosnya piye Rasulullah? Gampang. Usman, kene man. Panggil saya Usman. Ongkosnya iki. Jadilah Zaid sahabat Nabi yang paling pinter dalam urusan tulis menulis semua bahasa, dan sahabat Nabi yang hafalan Qurannya paling kuat. Bangun tidur bos, ditarik suruh ngapalin Quran lancar. Bapak sehat walafiat, ngimami baca surah Ar-Rahman, bisa memulai tidak bisa mengakhiri. Kenapa? Muter di fabi ayyi ala'i rabbikuma tugaziban. Bayangin, Zaid Pak ditarik nih, dikagetin, bangun, Qurannya lancar. Ini yang dipilih. Lihat Zaid Pak, inna nahnu nazzalna adzikra. Kata Zaid, saya Abu Bakar akan menerapkan metode yang paling ilmiah sepanjang sejarah ilmu pengetahuan. Apa? Al-muqabalah, membandingkan baina ma hufidho fisudur wa ma kutiba ala sutur. Saya akan bandingkan Abu Bakar, apa yang dihafal dan apa yang ditulis. Lihat Pak, ini yang dikerjakan santri sekarang. Kata Zaid, semua yang hafal Quran kumpul. Semua Pak, dicek, ayo siapa yang mewakili bacaan bagus? 3 orang. Yang lain dengerin ya, Al-Fatihah. Mulainya dari mana? Bismillah, Alhamdulillah. Bener ya, ini Fatihah yang dibaca Nabi dulu. Sepakat. Ini lihat, Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah Quran, bukan Al-Baqarah tahlilan. Beda. Al-Baqarah tahlilan hafal semua ini. Depannya doang, nyomot ayat kursi, amanah Rasul. Semenit selesai Pak kalau Al-Baqarah tahlilan. Tapi Al-Baqarah Quran, wah paling satu. Alif lam mim, dzalika, semuanya sampai fangsurna ala qaumil kafir. Bener ya, ini dulu sepakat. Singkat cerita, Zaid punya dokumentasi Quran yang dihafal. Selesai ini satu. Minggir kamu. Sekarang apa nih? Dipanggilin nih. Semua yang pernah nulis Quran. Bayangin Pak, ini proyek gak main-main nih. Ya untung aja gak ada anggarannya. Coba ketua panitianya Muhammad Faiz. Atas nama saya Quran saya korupsi Pak. Ya kan? Lihat nih, kata Zaid, siapa yang punya Al-Fatihah tulisannya? Saya. Coba baca, dibaca Pak. Sepakat, ini Al-Fatihah versi tulisan. Al-Baqarah versi tulisan. Semua Quran 30 juz. Setelah Zaid punya satu dokumentasi yang disepakati oleh semua kutabul Quran, nih, Zaid panggil lagi nih. Yang hafal apa ini? Quran. Yuk, yang ngapal baca.
Yang nulis nyimak. Jadi ini baca Quran, yang ini apa ini? Ngelihat. Dan gak ada yang berbeda ini, cuma takkit aja. Begitu selesai, kata Zaid, lapor sama Presiden Abu Bakar, ini dokumentasi Quran, nggak dicetak. Kenapa? Nggak laku. Wong semua hafal Quran, siapa yang mau beli Quran? Disimpan sama Sayyidina Abu Bakar. Serah terima jabatan sama Sayyidina Umar, diserahkan. Nanti singkat cerita, nggak kemana-mana nih mushaf sampai zaman Sayyidina Utsman. Ini saya pidato sampai Utsman aja ya. Ya, kalau sampai yang lain-lain sampai subuh nih cerita Qur'annya, harokatnya sampai Sayyidina Utsman. Begitu Sayyidina Utsman, Islamnya tuh lebar Pak, kemana-mana. Mulai nih orang awam ribut, bukan orang alim. Ya, Argentina sama Spanyol itu sudah damai Pak. Yang belum damai itu pendukungnya, gitu loh. Yang ribut itu supporternya Pak. Bener kan Pak? Jokowi sama Prabowo itu udah salaman. Yang masih nggak salaman siapa? Kiai di Lampung yang beda pilihan. Saya kadang-kadang mikir loh Pak, kiai itu akhlaknya kalah sama petinju. Bapak lihat tinju nggak? Tinju itu Pak tonjok-tonjokan. Kalau sudah ronde terakhir salaman, padahal habis nonjok orang Pak. Main bola itu kadang-kadang kakinya itu sampai cedera Pak. Tapi begitu peluit terakhir, tuker sepatu, tuker kaos. Yang tidak damai itu supporternya. Jadi kalau ada kiai sekarang, karena beda pilihan bupati sama gubernur, tidak damai-damai antara Suriah dengan antara Rois dengan Katib, antara Rois dengan Tanfidiyah, itu saya minta supaya NU-nya ngaji sama petinju Pak. Petinju damai Pak. Ini lihat nih Pak. Zaid, Sayyidina Utsman itu muncul di masyarakat awam, saling membanggakan qiraatnya. Nih, Quran itu kan diunzila sama Allah itu dengan lahjahnya Arabiyah. Ada yang baca Maliki Yaumiddin karena kata dia Malikun itu pemilik, lebih afdol. Ada yang bacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud misalnya bacanya pakai fiil, tapi jangan diamalin. Ya. Sayyidina Abdullah bin Imam Abu Hanifah itu bacanya di Irak dulu Malaka Yaumaddin. Ini dengerin jangan diamalin. Besok jadi imam Malaka Yaumaddin. Masya Allah aliran apa? Lo ngajinya kurang jauh. Gua ngajinya ke Baghdad. Itu bukan orang alim Pak. Itu orang kepengen terkenal gitu. Tapi memang Qur'annya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain. Qiraat yang mutawatir sab'ah ini ngomongnya fatabayyanu, check and recheck. Qiraatnya Ibnu Mas'ud itu karena Ibnu Mas'ud itu punya bobot Pak, sahabat yang alim ini, guru besarnya semua fuqaha yang ada di Irak, bacanya fatasabbatu. Lihat. Begitu Qur'annya beda, orang tuh bilang, ini bukan Quran gua nih. Apaan? Fatasabbatu. Quran yang benar fatabayanu. Lalu berantem kayak PKB sama PBNU kemarin Pak, saut-sautan ya. Lah ini gimana? Cuman qiraat. Nih Pak, hebatnya Quran. Maka ditemukan khot namanya khot Utsmani. Itu khusus Quran. Kalau Bapak nulis bahasa Arab pakai kaidah khot Utsmani salah. Karena khot Utsmani itu berbeda dengan qawaidul imla. Dia didesain khusus untuk merangkum semua qiraat. Maka Bapak, kalau Bapak baca lomba-lomba apa itu Quran dunia, itu syaratnya qiraat diakui, dia bisa ditulis menggunakan mushaf Utsmani. Maka Sayyidina Utsman pinter Pak. Kata Sayyidina Utsman, ambil itu mushaf yang ditulis sama Zaid di zaman Abu Bakar. Zaidnya diangkat jadi panitia lagi Pak. Zaid tulis. Apa kata Zaid? Pakai hot kufi. Mushaf Utsmani itu pakai hot kufi Pak. Itu kalau Bapak baca mushaf Utsmani yang asli, enggak baca Quran Pak. Kenapa? Hot Utsmani itu, mushaf Utsmani itu pakai hot kufi. Itu enggak pakai titik, enggak pakai harokat. Kalau enggak pakai harokat, Fathul Mu'in enggak pakai harokat. Tapi kalau enggak ada titiknya, gimana caranya bedakan ba, ta dengan sa? Tapi saya bilang buang titiknya semua.
Maka semenjak itu dibuat kaidah mat tabi'i itu tidak selamanya diwakili dengan apa itu? Alif. Dikasih tanda panjang di atasnya, Pak. Begitu, oh kata temennya, ini Quran saya ini, tuh Maliki Yaumiddin. Kata temannya, Quran saya ada di atas panjang itu tandanya Maliki Yaumiddin. Kata Ibnu Mas'ud, Quran saya ini Malaka Yaumiddin. Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sama fatasabbatu. Buang titiknya semua. Maka bacanya sama. Karena gigi-gigi itu fa, ta, ba, ya, nun, wawu itu kalau enggak pakai titik bisa dibaca fatabayyanu, bisa dibaca fatasabbatu. Lihat, ini semua adalah karya manusia untuk menjaga mushaf Al-Quran. Maka anak bapak dan anak ibu bangganya nanti kalau ditanya, apa kerjaan anakmu? Kerjaan anak saya ada di Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Menteri Agama nggak ada ayatnya. Ya, Surya NO nggak ada ayatnya, Pak, gitu loh. Jadi hati-hati Bapak, nggak ada ayatnya kok ngotot-ngototan kan begitu kan? Nah ini ada ayatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah malam, bangganya mondokkan anak tuh di sini. Maka nanti Pak, syafaat anak tuh yang paling mahal. Nanti Bapak nih, kalau di surga, di akhirat, rada susah masuk surganya, ya. Sering ngomongin orang, ya kan? Sering merendahkan orang misalnya. Tapi anaknya apa Quran? Kan enak depan Allah. Allah lihat. Ketika kau bentangkan hamalatul Quran dari Jibril turun ke Rasulullah, sahabat, tabi'in, ulama. Di ujung nih tahun 2026 sanatnya ada anak saya ya Allah. Ini kalau ndak jaga, bayangin Pak. Kalau semua orang sekarang berhenti menghafal Quran, saya jamin setelah 100 tahun Quran itu akan hilang. Kenapa Quran itu tidak hilang? Masih ada anak-anak di tengah kehidupan yang mendorong materialistis, mereka masih mau duduk di sini menjaga syariat Allah. Nanti ibu tinggal bilang, ya Allah, tuh yang jaga Quran anak saya. Kalau saya dulu tidak mau hamil dia, tidak ada ya Allah yang hafal Quran. Pak Markum tadi ngomong, kalau bukan karena saya usaha, saya baru tahu ternyata Bapak yang masang-masang ini ya. Pantes bagus, ya kan? Ini bayar apa gratis Pak ya? Hah? Ini berlaku cuman buat hikmatul mubtadiat apa semua pondok Pak? Semua pondok? Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan ke pondok saya ya Pak ya? Ya, insya Allah Pak ya, insya Allah ya. Dan insya Allah gratis ini Pak ya. Nggak boleh lanu farriqu baina ahadim minal ma'ahid Pak. Ya, ini ya. Nanti Pak Markum ini, oke ya Allah, saya tiap hari cuma masang tenda. Tapi gara-gara anak saya, maka tenda Al-Quran itu terwujud sampai hari kiamat ya Allah. Anak saya menjaga Quran. Habis itu anak saya mudah-mudahan ya, punya pondok. Nih, ya, Anda kalau mau punya pondok, ini gampang sebetulnya. Kawin aja sama anaknya kiai, ya. Itu paket cepat, ya kan? Itu langsung jadi bunyai honoris causa. Kenapa? Karena kawin sama Gus gitu ya. Nah, ini nanti punya pondok, terus ngajar anak lagi. Maka Anda nanti itu yang menjaga agama Rasulullah. Kalau itu terjadi, insya Allah Pak, kata malaikat ditanya, mana nak bapakmu? Oh itu nak, itu bapakmu tuh. Yang istiqomah inna atoina sama kulhu tiap sholat itu. Iya, itu bapak saya. Bapak saya itu alhamdulillah. Duhur inna atoina, rakaat keduanya kulhu. Asar inna atoina, kulhu lagi. Anaknya hafal 30 juz. Nanti anaknya ngasih syafaat Bu. Alhamdulillah anak saya ngafalin, mahal ini Bapak. Ya, saya tadi ngomong sama Kiai. Banyak loh penghafal Quran itu kadang-kadang tidak lahir dari nasab yang penting. Saya dulu cerita sama beliau, orang Indonesia pertama yang bawa sanad qiraat sab'ah itu Kiai Munawir di Jogja. Ingat nih, itu orang Indonesia pertama loh. Ya saya tidak tahu, mungkin ada orang lain tapi tidak tercatat gitu loh. Tapi yang tercatat dalam Ulumul Quran di Nusantara, orang Indonesia pertama yang punya sanad qiraat. Sanad kiroatnya bukan sekedar baca Quran nih, dibawa dari tempatnya Islam di Mekah, Madinah sana ke Indonesia. Itu Kiai Munawir. Lihat Pak, dari Kiai Munawir itu nggak turun ke anaknya dulu.
syuhroh dan karomahnya itu turun ke santrinya. Siapa? Kiai Arwani di Kudus itu. Itu kan santrinya Mbah Munawir itu. Nanti setelah Kiai Arwani wafat, baru zuriyah lagi. Itu masih ke Kiai Mufid di Sunan Pangandaran. Jadi Islam itu nggak kenal merek. Kan Bapak tahu kan tadi, saya ini Gus yang nggak pernah hataman, ya kan, nggak pernah hatam, tapi untuk saya hatam sekarang Pak, ya kan, Bapak jangan suzon nih. Ya. Saya setelah itu hatam, taubatan nasuha saya setelah itu ngaji beneran, ya. Tapi ketika saya seumuran kecil itu, 15 tahun itu, saya betul-betul nggak pernah ngaji hatam, Pak. Ya, saya termasuk dulu diajarin Kiai Kamali Abdul Ghani, itu diajarin tasrif. Itu pun saya protes, ngapain sih fa'ala yaf'ulu fa'al, susah amat, udah semuanya fa'ala yaf'ulu sama aja kata saya. Itu saya protestan kayak gitu Pak. Begitu besar saya ngaji, alhamdulillah dengan adanya anak-anak ini, terjaganya sanad, mudah-mudahan itu semua mendapat barokah. Jadi Bapak Ibu yang memondokkan anaknya itu niatnya thalabul akhirah. Insya Allah kalau nyarinya akhirat, dunianya dapat. Asal dunianya jangan ditafsirkan. Saya bilang, punya anak hafal Quran tuh bahagia. Bahagia apa? Wong jalan kaki. Bu, anak yang hafal Quran nih, itu diimpikan oleh banyak orang. Saya di Jakarta tuh Pak, punya teman Pak, hebat profesor, di kampus terhormat, duitnya banyak, terkenal. Saya tanya, Prof, cita-citanya apa? Jawabnya itu, saya Gus, sebatas anak saya mau sholat, saya udah seneng. Sebatas anak saya nggak kena narkoba, itu saya udah seneng. Saya bilang, Prof, kalau anaknya hafal Quran, kata profesor tadi, saya kadang-kadang Gus, itu sedih. Anak saya itu baca Qurannya patah-patah. Saya kemarin datang ke nikahan anaknya supir saya. Tiba-tiba waktu walimah, yang baca Quran itu anaknya supir saya. Supir saya itu enggak punya ijazah apapun, kerjaannya nyupirin saya. Anaknya jadi qori kebanggaan di kampung. Anak saya, Masya Allah, ya kan? Kadang-kadang suruh baca watin lari kemana? Malikin nas jadi maliki yaumiddin, kan begitu kan? Itu kata dia, anak saya kalau bisa kayak gitu. Saya kadang-kadang kepengen tuker Gus. Kok indah betul ya, adem banget cuma supir saya, hidupnya tenang. Saya ini duitnya banyak, tapi enggak tenang. Saya bilang, enggak tenang Prof, banyak duit subhat, kata saya kan gitu. Nah ini bapak-bapak namanya bahagia. Maka mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan kita hari ini berkumpul dengan ahlul Quran, berkumpul dengan hamalatul Quran, berkumpul dengan hafadhatul Quran. Mudah-mudahan kumpulnya kita dengan ahlul Quran kelak menjadi syafaat untuk kita, keluarga kita, anak keturunan kita, syafaat barokah Quran di dunia dan kemudahan jalan kita untuk bertemu dengan ridho dan rahmat Allah fil firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah menjaga pesantren ini, menjaga Pak Kiai, menjaga Bu Nyai, menjaga para guru, menjaga para santri, menjaga para wali santri, menjaga orang-orang yang mencintai dan mendukung pesantren ini. Mudah-mudahan pesantren ini dijadikan manarotan min manarotil ilmi, dijadikan maqalan min ma'akil bayani wal iman. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini bersama ahlul Quran, kelak kita pun diperkenankan untuk masuk ke dalam surga bersama ahlul Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.